Berkali-kali ditindak, rokok ilegal masih saja marak ditemukan di Kabupaten Lumajang. Ribuan rokok ilegal masih saja ditemukan di Kabupaten Lumajang, kendati otoritas terkait berkali-kali melakukan penindakan. Terbaru, 4.119 bungkus rokok ilegal disita dari 18 kecamatan di Kabupaten Lumajang Selasa 20 Desember 2022. Rokok ilegal tersebut terdiri dari berbagai jenis mulai kretek hingga filter. Beberapa merek rokok ilegal menyadur dari merek terkenal. Kepala Saksi Penindakan dan Penyidikan Rusdianto menjelaskan Kabupaten Lumajang menjadi sasaran distribusi rokok ilegal dari berbagai daerah seperti Madura dan Sidoarjo. Banyaknya konsumen yang meminati rokok ilegal ditengarai jadi alasan rokok ilegal masih marak ditemukan di Kabupaten Lumajang. Sejauh ini, operasi rokok ilegal dilakukan di 94 desa dan 18 kecamatan. Kecamatan tertinggi ditemukan rokok ilegal ada di Kecamatan Yosowilangun, disusul Kecamatan Candipuro dan Kecamatan Pasirian. Desa paling banyak ditemukan rokok ilegal ada di Desa Wotgaleh, Kecamatan Yosowilangun. Saat ini memang dari tahun ke tahun memang sudah semakin menurun. Terakhir itu hasil dari survei UGM itu sudah di angka 4, sekian. 4, sekian. Tapi dari internal kami itu masih di angka 8%. Di angka 8% seperti yang disampaikan tadi Pak Asisten, bahwa memang angka 8% itu menurut kami itu masih cukup tinggi. Karena memang dari negara kita itu saat ini memang sedang membutuhkan pendapatan negara yang luar biasa. Gitu. Itu makanya saya sepakat dengan Pak Asisten tadi bahwa perlu adanya sinergi. Tidak hanya kami sebagai petugas dari Bea Cukai, dari Satpol PP, TNI, Polri. Tidak hanya kami sebagai petugas, tapi peran serta masyarakat juga sangat diperlukan. Berbagi informasi yang pertama. Yang kedua adalah tidak mengkonsumsi rokok ilegal. Itu yang sangat membantu tugas kami. Jadi dengan adanya dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini, itu membuktikan bahwa sinergi antara Pemda dengan Bea Cukai itu cukup erat sampai dengan saat ini. Prediksi kerugian karena memang kami di kantor Bea Cukai ini masih mempersiapkan sekian banyak ya. Jadi saat ini masih dalam penghitungan. Karena dari wilayah kerja Bea Cukai Probolinggo itu ada Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Lumajang. Belum lagi yang dari internal kami. Internal kami itu juga ada tangkapan-tangkapan, ada penindakan yang sama dengan seperti ini. Pak, penindakan Pak mungkin di tingkat produsen selama ini kan cuma di tingkat penjual Pak, produsen ya, maupun distributornya Pak. Untuk saat ini di wilayah di wilayah kantor Bea Cukai Probolinggo itu belum mendapatkan dari produsen. Yang kami ini ada yang rokok-rokok yang dalam skala kecil tapi sering, jumlahnya kecil tapi sering itu yang beredar di wilayah Bea Cukai Probolinggo, terutama di Lumajang ini. Jadi untuk pabrikan-pabrikan itu tidak ada di wilayah kami. Dipastikan tidak ada di wilayah kami. Saat ini seperti itu. Jadi barang dari mana nih Pak? Ini barang dari luar-luar, dari kemungkinan dari Madura, dari Sidoarjo, gitu. Pak, ini cukai dan 2023 udah naik nih Pak nanti ya. Pak. Antisipasinya seperti apa dari Bea Cukai sendiri Pak? Tidak banyak yang bisa kami antisipasi. Ya paling perlu kita tingkatkan sosialisasi, strategi komunikasi dengan pihak-pihak terkait, dengan masyarakat, dengan instansi terkait, dan kemungkinan
yang tren yang akan datang bisa jadi rokok-rokok polos itu yang lebih banyak beredar. Rokok Tenggue itu nanti kan juga akan banyak Pak dengan naiknya rokok cukai itu Pak. Itu kena juga nggak nanti nih Pak? Sampai dengan saat ini rokok tinggi itu masih belum. Belum ya. Belum, karena itu masih kategori tembakau iris. Itu masih belum. Itu untuk konsumsi sendiri.